Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Telah kulihat kebaikanmu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, ku mau setia sampai akhir. Haleluya. Mengikutmu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, telah kami lihat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, dan semua yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Kami bersyukur kembali hari ini Tuhan jadikan, Tuhan berikan kami berkat, Tuhan berikan kami nafas yang baru. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini ada mujizat, ada berkat, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati, kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita ada kembali dalam morning devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Rut pasal yang pertama Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 1
satu pernyataan dari seorang wanita yang sebelumnya bukan orang percaya, perempuan Moab, bukan perempuan dari kalangan bangsa Israel, tetapi dia punya iman, dia punya keyakinan, dia punya ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa. Bukan keadaan yang saat itu juga menyenangkan, tidak. Keadaannya bukan lagi enak, lagi kaya, lagi sukses, tidak. Tetapi keadaan yang dialami oleh Naomi dan Ruth adalah keadaan yang sangat rendah, sangat miskin, sangat sulit. Tetapi seorang yang dalam situasi kekurangan, situasi terjepit, situasi tidak nyaman, tetap mengambil keputusan untuk setia kepada Allahnya, ya kan? Saya di sini bukan hanya dia setia kepada mertuanya Naomi, tetapi setia kepada Allah Israel. Itu yang luar biasa. Kita belajar dari kesetiaan Ruth, Bapak Ibu Saudara, bahwa Ruth adalah seorang yang bukan dari golongan bangsa Israel, bukan dari keturunan Yahudi. Tetapi kenapa Ruth boleh Tuhan pilih untuk menjadi garis keturunan dari Yesus, menjadi orang yang luar biasa. Dari sekian banyak, dari ribuan jutaan wanita, salah satunya Ruth menjadi pilihan Tuhan untuk mewariskan generasi Yesus, saudara. Nah, saya percaya salah satu alasan, salah satu faktor yang penting yang dimiliki oleh seorang Ruth adalah mengenai kesetiaannya. Bagaimana dia tetap setia, dia tetap mengambil komitmen, memegang teguh prinsipnya untuk tetap mengikuti mertuanya. Bukan karena mertuanya hanya orang baik, bukan karena mertuanya banyak harta dan sebagainya, tetapi karena Allahnya yang luar biasa sehingga Ruth tetap kepada kesetiaannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini bahwa sungguh kesetiaan adalah barang langka, ya kan? Jarang kita jumpai orang yang setia sampai titik darah penghabisan. Ada kalanya orang waktu sukses, ya kan, waktu suami berhasil, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ku tendang. Banyak sekali prinsip itu, bukan hanya slogan tetapi betul-betul menjadi kenyataan, ya kan? Apalagi masa-masa pandemi ini, waktu sebelum pandemi suami kita diberkati, suami kita sukses, mungkin kita bisa setia, kita bisa ikut, ya kan? Kita bisa menjadi istri yang setia terus pada suami. Tetapi waktu pandemi ini terjadi atau waktu masalah bertubi-tubi datang, suami kena PHK ataupun dapat masalah dalam pekerjaan, usahanya mungkin merosot, usaha bangkrut dan sebagainya. Banyak perempuan yang juga menyerah. Wah, rumah tangga saya hancur. Karena apa? Karena uang, karena lihat materi, lihat apa yang ada pada suami atau apa yang ada pada keluarga. Ketika semuanya tidak ada, ketika Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi datang, apakah kesetiaan itu tetap kita miliki? Bukan hanya kepada suami, tapi juga mungkin kepada pekerjaan. Waktu perusahaan bagus, perusahaan jaya, kita ikut, kita setia kepada perusahaan. Tapi waktu perusahaan diizinkan juga mengalami masalah akibat pandemi ini, apakah kita setia atau malah kita mundur? Saya gak mau kerja lagi di sini. Begitu juga melayani Tuhan. Waktu keadaan kita baik, waktu sakit kita disembuhkan, waktu mujizat kita terima, waktu semua keadaan keluarga kita baik-baik, bisnis kita baik-baik, kita ikut Tuhan, kita layani Tuhan. Tetapi waktu keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Pelayanan nanti dulu lah. Kalau dijadwal nanti dulu deh, besok-besok deh. Nanti deh tunggu saya lihat mujizat, nanti tunggu saya ada berkat dulu, ya kan, saya mau urus proyek saya ini dulu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa sungguh orang yang setia sampai akhir, itulah yang akan menerima mahkota. Nah saudaraku, ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Kesetiaan itu diuji oleh 3 hal, ya kan? Kesetiaan itu teruji oleh 3 hal. Yang pertama itu namanya waktu, ya kan? Waktu. Nah, apakah seseorang bisa setia? Itu berjalan seiringnya waktu, diproses oleh waktu. Kalau waktunya singkat, ya kan, menunggu sesuatu, menunggu mujizat langsung dikasih, kita bisa jadi orang setia. Waktu kita dikasih ujiannya sebentar, kita bisa jadi orang yang setia. Tetapi waktu kita diuji, kita dihadapkan pada masalah, kita dihadapkan pada persoalan, apakah kita benar-benar tetap menjadi orang yang setia? Nah, waktu ini tidak semua orang bisa melewatinya. Ada banyak orang yang gugur di tengah jalan karena nggak tahan, karena menunggu lama, karena menanti, ya kan? Ada orang menanti
menanti keturunan karena lama gitu kan. Udahlah saya cari alternatif lain deh, saya coba tanya orang pintar lah, saya coba pakai cara-cara yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Seperti Abraham dan Sarah waktu menanti anak perjanjian, dia sempat nggak sabar, mereka sempat hampir menyerah. Wah, jangan-jangan bukan lewat Sarah, lewat Hagar. Sempat mereka diuji oleh waktu, tetapi apa yang terjadi? Bahwa memang waktu adalah salah satu hal yang bisa menguji kesetiaan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayo, kalau saudara sedang menanti, sedang menunggu mujizat, sedang ada dalam proses waktu ini, saudara harus tetap setia menunggu waktunya Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Yang kedua, kesetiaan itu diuji oleh hal apa lagi? Yang kedua itu kesetiaan diuji oleh jarak, ya kan? Kalau orangnya dekat kita bisa setia. Kalau orangnya jauh, LDR gitu kan, ada banyak hubungan. Waktu kekasih atau pasangan kita ada di dekat kita, kita bisa setia, kita bisa hubungan bisa awet. Tetapi waktu orang terdekat kita, pasangan kita sudah mulai jauh, mungkin ada hal yang harus dilakukan di jarak yang berjauhan, ya kan? Kita hubungan dengan long distance relationship, ya kan? Apakah tetap teruji? Apakah bisa tetap setia, ya kan? Atau kita mungkin udah mulai nggak setia, dia juga belum tentu setia di sana, begitu kan? Atau dianya nggak tahu ini atau dan segala macamnya. Saudara dikasih Tuhan, waktu orang itu hadir kita bisa setia, tapi waktu orang itu tidak hadir kita bisa tidak setia. Tetapi anak-anak Tuhan, ayo tetap setia. Mau ada Tuhan, mau ingat saya cerita ini, ya kan, waktu murid-muridnya ada Tuhan, ya kan, melayani bersama-sama, mengikuti Yesus kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus pergi, dia setia mengikuti Yesus. Dia lihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka tetap berbondong-bondong ikuti Yesus. Tetapi waktu Yesus mulai ditangkap, waktu Yesus terus dihadapkan pada masalah, dan waktu Yesus di atas kayu salib, kita lihat tidak ada kehadiran lagi Yesus di situ. Tidak ada kehadiran Yesus lagi di tengah-tengah murid-muridnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Murid-muridnya kembali ke pekerjaan yang lama. Mereka meninggalkan pelayanan, mereka meninggalkan kasih mula-mula, mereka mulai lagi kembali kepada kehidupannya yang lama. Dan ini yang saya katakan, bahwa kesetiaan diuji oleh jarak. Nah, haleluya. Saya percaya suami-suami, istri-istri sekalipun mungkin harus berjauhan, tetap setia, tetap setia, tetap setia. Atau saudara yang sedang ada dalam mungkin satu pekerjaan di luar, ya kan, yang mungkin jauh dari komunitas rohani, yang mungkin jauh dari persekutuan ibadah. Saya mau katakan, sekalipun jarak memisahkan saudara dengan persekutuan rohani, dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia ikut Tuhan sampai akhir. Karena jarak tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jarak tidak boleh membuat kita yang tadinya setia menjadi tidak setia. Yang pertama, hal yang penting yang bisa menguji kesetiaan kita, yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah jarak, dan yang ketiga adalah namanya keadaan. Kalau keadaan baik kita bisa setia, kalau keadaan tidak baik, nanti dulu deh, ya kan, lihat dulu nanti. Ruth, apakah seperti itu, saudara? Kita belajar dari ayat ini, ayat yang ke-16, saya baca lagi. Tetapi kata Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dia setia sama Naomi. Emang Naomi bawa harta banyak, bawa emas gitu ya, bawa bawa harta karun, bawa warisan dari suami yang banyak. Enggak, saudara. Dia tidak bawa apa-apa. Keadaannya sangat sulit. Bahkan ketika dia masuk ke kampung halamannya, dia kembali lagi ke Bethlehem, dia kembali lagi ke Israel, orang-orang menyebut lagi, apa kata Naomi, jangan sebut saya lagi Naomi, sebut saya Mara, karena hidupku banyak kepahitan. Dia ditinggalkan suami, dia ditinggalkan 2 anak laki-lakinya. Secara logis, secara logika sudah tidak ada lagi harapan bagi seorang Naomi. Tetapi karena keteladanan Naomi membuat
mantu-mantunya menjadi mantu-mantu juga yang luar biasa. Menantu-menantunya adalah menantu-menantu yang setia. Salah satunya adalah Ruth. Dan inilah yang menjadi komitmen Ruth. Kemana engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bermalamnya bukan di hotel, bermalamnya bukan di penginapan yang mewah, bermalamnya bukan di rumah yang megah seperti istana, bermalamnya bisa di pinggir jalan. Bahkan tidak ada satu pun yang mereka bawa. Mungkin tidak ada harta sedikit pun yang mereka bawa. Tetapi Ruth tetap setia. Keadaannya buruk, keadaannya mengkhawatirkan, bahkan keadaannya tidak menjamin hidupnya Ruth di tempat yang baru. Tidak bisa menjamin. Tetapi yang luar biasa, Ruth tetap setia, Ruth tetap setia. Saudaraku, ayo kita tetap setia iring Tuhan. Sekalipun keadaan tidak menyenangkan, sekalipun orang-orang di pelayanan mungkin banyak ngecewain saudara, sekalipun situasinya buruk, sekalipun banyak masalah kita hadapi, tetap setia. Tetap layani Tuhan, karena ada upah yang menanti kita. Ruth tetap setia, bahkan dia setia sampai akhir. Tinggalkan zona nyaman, tinggalkan keluarga, tinggalkan bangsa, tinggalkan daerahnya, tempat tinggal dia. Dia pergi ke satu tempat yang belum tentu keadaannya, belum bisa menjamin kehidupannya. Tetapi karena dia setia, dia terima upah. Dia menjadi nenek buyut dari seorang raja yang bernama Daud. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu satu hal yang penting? Engkau setia hari ini, yang akan menuai kesetiaanmu ada anak-anakmu, ada cucu-cucumu, ada keluarga kita yang akan melihat dan akan menikmati kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ajar kami tentang kesetiaan. Bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir. Sekalipun kami harus diuji oleh waktu, kami harus mungkin menerima mujizat, menunggu waktu yang lama, ataukah kami harus diuji oleh jarak, kami berjauhan dengan orang-orang sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang teman-teman pelayanan rohani kami, ataukah kami juga diuji oleh keadaan yang menggoncang hidup kami, keadaan yang buruk menimpa kami. Tuhan, kami berdoa Bapa, biar 3 hal ini kami boleh belajar, kami tetap setia. Sekalipun waktunya harus kami tunggu lama, sekalipun jarak memisahkan kami, sekalipun juga keadaan itu membuat kami harus berjuang dalam menanti berkat Tuhan, menanti mujizat Tuhan. Bapak berkati setiap anak-anakmu Bapak, biar kami semua mengambil komitmen, kami mau tetap setia sampai akhir apapun yang terjadi. Karena ada mahkota kehidupan, ada mahkota yang luar biasa yang menanti kami ketika kami setia iring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia ikut Tuhan sampai akhir. Berkati hamba-hambamu sepanjang hari ini, hari berkat, hari mujizat, hari Tuhan berikan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan. Haleluya, shalom.